Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan kelima. Pembahasan kita di pertemuan kelima adalah time management project. Yaitu bagaimana kita mengelola waktu di dalam pelaksanaan project. Nah, tujuannya agar project tidak molor dari waktu yang telah disepakati. Nah, di dalam pembahasan ini nanti juga kita akan membahas WBS atau Work Breakdown Structure. Ya. Nah, di dalam suatu project ada beberapa tahap yang kita kerjakan. Ya. Setelah kita memahami apa aja yang menjadi bagian dari pekerjaan kita. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan 4, yaitu manajemen lingkup project. Ya. Artinya ketika kita membahas manajemen lingkup project itu, kita sudah tahu mana yang menjadi bagian dari pekerjaan kita dan mana yang tidak menjadi bagian dari pekerjaan kita. Kemudian ketika kita masuk kepada manajemen waktu project, maka kita harus menetapkan aktivitasnya. Ya. Apa aja yang menjadi pekerjaan kita. Nah, itu namanya menetapkan aktivitas. Nah, di dalam pembangunan proyek perangkat lunak atau di dalam kita membangun program, biasanya kita harus mendesain dulu outputnya, tampilan outputnya, tampilan laporan yang diinginkan oleh user. Berarti ada beberapa laporan nanti yang akan kita kerjakan. Nah, makanya kalau di dalam analisa perancangan sistem itu ada desain output, ada desain input, ada desain terinci. Dalam desain terinci itu nanti ada desain database, ada dialog desain, ya, ada desain ya banyak lagi di situ. Nah, itu adalah aktivitas kita di dalam membangun suatu sistem atau di dalam membangun perangkat lunak. Supaya kita tidak ada yang terlewatkan, maka kita tetapkan, kita catat apa aja yang menjadi pekerjaan kita itu. Contoh, tadi desain output itu adalah untuk laporan. Laporan apa saja yang akan kita kerjakan dari suatu sistem yang akan kita bangun. Sebagai contoh, kalau kita membangun sistem informasi akademik, ya, nah itu yang biasa kalian sudah gunakan, sistem informasi akademik. Laporan yang ada di situ bisa kita ingat itu. Yang pertama kalau untuk mahasiswa ada laporan KHS, ya, laporan hasil studinya. Kemudian ada laporan daftar mahasiswa, ada laporan daftar dosen, ada laporan daftar aktivitas perkuliahan. Jadi siapa aja dosen yang masuk mengajar dan siapa aja mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan itu. Kemudian ada laporan laporan proposal umpamanya, ya, untuk mahasiswa tingkat akhir. Ada laporan sidang kompre. Jadi banyak sekali laporan-laporan di situ. Nah, kita catat satu-satu. Apa aja yang akan dihasilkan oleh sistem yang akan kita buat. Nah, itu disebut dengan penetapan laporan itu. Setelah kita coba mendaftarkan atau merekapitulasi laporan yang dibutuhkan, kemudian kita masuk kepada inputnya atau desain interface-nya. Data apa aja yang mesti kita inputkan ke sistem. Berarti nanti ada beberapa form input di situ. Berarti ada input data mahasiswa, input data dosen, input data mata kuliah, input data kelas, input data ruangan, ya, input data pengusulan proposal. Seluruh yang merupakan data input untuk sistem itu kita catat semuanya. Supaya tidak ada yang tertinggal nantinya ketika kita membangun sistem. Nah, apa efeknya kalau tertinggal? Biasanya kita harus bongkar lagi sistem itu.
mulai dari desain database-nya itu dibongkar. Nah, setelah desain output-nya selesai kita tetapkan, sudah tidak ada lagi yang tertinggal, kita masuk ke desain input, juga sudah kita tetapkan, tidak ada lagi yang tertinggal, maka kita masuk ke desain terincinya. Salah satunya di situ adalah desain database. Ya. Apa aja tabel-tabel yang dibutuhkan di situ. Nah, tabel yang dibutuhkan di dalam database itu ada yang sifatnya sebagai tabel master atau tabel induk. Kemudian ada yang bersifat tabel transaksi. Ya. Nah, tabel master ini itu biasanya sebagai contoh data mahasiswa, itu tabel master. Data dosen, data mata kuliah. Tetapi aktivitas perkuliahan, umpamanya ada perkuliahan hari ini dihadiri oleh dosen, dihadiri oleh mahasiswa. Nah, itu masuk ke dalam tabel transaksi karena sudah ada relasi di situ. Maka kalau kita larikan ke dalam database, tabel master itu bisa disebut sebagai entitas. Sedangkan tabel transaksi itu bisa disebut sebagai tabel relasi, relationship. Dan begitu juga seterusnya masuk kepada dialog desain. Apa itu dialog desain? Bagaimana di dalam penggunaan aplikasi itu nantinya user dipandu oleh sistem. Sebagai contoh, umpamanya, kalau user menginputkan data, nah, sebagai contoh data mahasiswa, mahasiswa menginputkan data melalui aplikasi, diinputkan data name. Nah, kalau di tempat kita name itu ada 13 digit. Seandainya mahasiswa yang menginputkan datanya baru 12 digit, dia lakukan enter, nah itu harusnya sistem memberitahu. Jangan langsung memberi pesan error. Tapi dia memberitahu bahwasanya jumlah karakter yang diinputkan belum lengkap. Nah, itu masuk kategori dialog desain. Kemudian ketika mahasiswa mengetikkan nama, nah kalau memang diminta nama itu harus huruf besar semua, huruf kapital. Ya, di dalam aplikasi itu di dialog desainnya menyampaikan itu. Ketikkan dalam bentuk huruf kapital. Nah, dialog desain ini bisa berupa sound atau suara, bisa juga berupa teks seperti itu. Di beberapa program aplikasi itu dia memiliki fasilitas tooltip namanya. Jadi di tooltip itu ketika klik di box-nya itu dia akan memunculkan dialog desainnya di bawahnya atau disebut dengan tooltip. Nah, itu dia penetapan aktivitas. Jadi, kegiatan yang dilakukan di sini adalah mendata apa aja yang akan menjadi pekerjaan kita di dalam proyek tersebut. Nah, kedua adalah pengurutan aktivitas. Pengurutan aktivitas ini kita harus mengurutkan pekerjaan kita itu, aktivitas itu. Mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa belakangan, seperti itu. Jangan sampai terjadi seharusnya pekerjaan itu harus dikerjakan lebih dulu gitu. Ternyata kita mengerjakannya belakangan. Nah, ini nanti akan bermasalah. Kita harus membongkar database lagi, membongkar program lagi, dan membongkar logika lagi. Itu akan panjang nanti pekerjaan yang dilakukan. Ketika terjadi bongkar pasang seperti itu, boleh jadi penyelesaian program itu akan molor. Padahal kita bekerja di dalam suatu proyek itu harus sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dengan stakeholder. Jadi harus urut. Nah, setelah pekerjaan itu kita urutkan, mana yang mesti dahulu, mana yang belakangan. Berikutnya kita membuat perkiraan waktu untuk setiap aktivitas. Nah, tadi dicontohkan, kalau kita membangun sistem informasi akademik, salah satu di situ ada namanya laporan KHS. Nah, itu kita perkirakan, untuk membangun laporan KHS itu berapa waktunya. Kemudian ada laporan daftar mahasiswa aktif. Nah, berarti ada daftar mahasiswa yang tidak aktif juga.
Nah, itu berapa lama waktu kita butuhkan untuk membangun bagian dari program seperti itu. Artinya setiap bagian program yang ada itu harus kita perkirakan waktunya. Nah, mungkin untuk pembuatan program KS kita butuh waktu 1 hari umpamanya, atau butuh waktu 2 hari. Nah, memperkirakan waktu itu tergantung yang pertama dari kesiapan kita di dalam mengerjakannya. Kalau kita sudah mahir, artinya programmer yang kita miliki memang sudah terbiasa dengan program yang dibutuhkan, atau dia sudah pernah mengerjakan program akademik, biasanya logikanya akan lebih cepat. Tentu dia bisa memperkirakan waktu juga lebih cepat. Tetapi kalau orang yang baru pengalamannya hanya itu baru yang dia dapatkan proyek, maka mungkin perkiraan waktunya akan lebih lama karena dia harus mempelajari dari awal seperti itu. Jadi perkiraan waktu itu akan dipengaruhi juga pengalaman dari si programmer atau tim project kita. Nah, setiap kegiatan-kegiatan tadi dibuat perkiraan waktunya. Kemudian nantinya itu akan ditotalkan. Umpamanya tadi membuat KHS itu butuh 1 hari, membuat daftar mahasiswa 1 hari lagi. Tapi kalau yang sudah profesional barangkali 1 atau 2 program itu dia bisa kerjakan dalam 1 hari seperti itu. Nah, nanti ditotalkan. Setelah didaftarkan semua, dibuatkan perkiraan waktunya, ditotalkan. Nah, baru dapat nanti umpamanya total waktu yang dibutuhkan 30 hari umpamanya, atau total waktu yang dibutuhkan 90 hari. Untuk proyek-proyek yang besar itu memang butuh waktu yang lama seperti itu. Tetapi ingat, bagaimana kita bisa memperkirakan waktu itu dengan baik? Kalau proyek ini adalah tender, jadi kalau yang kita buat ini adalah proposal tender, kita akan mengajukan diri sebagai pelaksana proyek. Kalau waktunya kita buat terlalu lama, perkiraan waktunya kita buat terlalu lama, sementara kompetitor kita atau saingan kita membuat waktu lebih cepat, boleh jadi stakeholder akan memilih yang dapat mengerjakan dalam waktu yang lebih cepat, begitu. Jadi disitulah dituntut keahlian kita, keahlian dari programmer kita yang tergabung di dalam tim project kita. Harus bisa memperkirakan waktu dengan tepat. Nah, setelah waktu kita buat, baru kita lakukan pengembangan jadwal. Artinya membuat jadwal. Setiap bagian dari program itu kapan dimulai dan kapan selesai. Semuanya. Jadi jelas nanti urutannya, selesai program 1, lanjut ke program 2. Itu jelas waktu-waktunya. Dan kalau kita punya beberapa orang programmer, boleh jadi itu nanti di waktu yang sama dapat dikerjakan beberapa bagian program. Ya. Jadi programmer A mengerjakan program KHS, programmer B mengerjakan program daftar mahasiswa, dan seterusnya. Nah, itu dibuat pengembangan jadwal. Kemudian pengendalian jadwal. Nah, pengendalian ini biasanya nanti masuk ke dalam tahap pelaksanaan proyek. Kita sebagai manajer proyek harus memonitor, memantau apakah pekerjaan dari tim kita, dari programmer kita itu sudah sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau seandainya pekerjaan itu tidak sesuai lagi dengan jadwal, nah itu harus kita kendalikan, harus kita ingatkan programmernya, ini sudah molor nih waktunya gitu. Nah, kalau terjadi nanti penyelesaian proyek molor dari waktu yang sudah ditetapkan, nah ini tergantung dari kesepakatan proyek. Biasanya ada denda yang dikenakan kepada kita sebagai pelaksana proyek.
Nah, itu biasanya di dalam suatu proyek itu disebut dengan penalti. Ya. Jadi ada denda yang dikenakan kepada kita sebagai pelaksana proyek. Kemudian bagi kita sebagai pelaksana proyek juga akan mengalami nanti pembengkakan biaya. Karena waktu pengerjaan proyeknya sudah molor, sementara programmer kita kan tetap kita gaji. Biaya operasional kita kan tetap kita tanggung. Nah, berarti biaya nanti akan membengkak. Maka boleh jadi nanti proyek yang kita kerjakan itu akan mengalami kerugian. Jadi kita sebagai pelaksana proyek akan rugi nantinya. Nah, ini dia gunanya kita memanage waktu proyek. Nah, tadi ada keterangannya penetapan aktivitas. Ini dia penjelasannya, aktivitas-aktivitas yang ditetapkan berdasarkan jenis dan lingkup pekerjaan proyek yang akan dilakukan. Jadi disesuaikan dengan proyeknya. Kemudian penetapan aktivitas dilakukan berdasarkan WBS dengan cara dekomposisi. Maksudnya di sini WBS itu work breakdown struktur. Satu bagian pekerjaan itu harus kita urai lagi ke hal yang lebih detail, ya, dekomposisi. Nah, sebagai contoh, di dalam sistem informasi akademik umpamanya, kalau kita mengerjakan proyek sistem informasi akademik, itu ada beberapa bagian di situ. Ada bagian kemahasiswaan, ada bagian BAK, ada bagian akademik itu sendiri. Nah, berarti itu harus kita WBS atau harus kita dekomposisi. Di bagian BAK, apa aja yang menjadi bagian program di situ? Nah, sebagai contoh, pelayanan surat menyurat mahasiswa, pelayanan absensi, pelayanan pendataan jadwal kuliah. Nah, itu bagian dari BAK umpamanya. Kalau di bagian kemahasiswaan, kegiatan kemahasiswaan, keorganisasian mahasiswa, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, seperti perlombaan apa. Nah, semua itu didatakan di situ. Nah, kalau di bagian akademik banyak sekali di situ. Ya, ujian, ya, nilai, kemudian proposal, kompre, dan segala macamnya di situ. Nah, ada bagian kepersonaliaan di situ. Data dosen, data karyawan, ada di situ semua. Kepangkatan dan segala macam. Harus kita dekomposisi, artinya diuraikan lebih detail. Nah, itu dia dalam penetapan aktivitas itu. Kemudian keluarannya merupakan daftar aktivitas. Jadi nantinya kita punya daftar aktivitas. Ya, nah, itu dia untuk penetapan aktivitas. Nah, tadi kita membahas mengenai WBS atau Work Breakdown Struktur. Apa itu breakdown struktur? Nah, di sini dijelaskan adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarki. WBS digunakan untuk melakukan breakdown, ya, atau memecah tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Kali ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Jadi gunanya dipecahkan itu menjadi lebih detail itu supaya jangan ada pekerjaan yang tertinggal di situ. Ya. Nah, WBS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Ya. Jadi ketika kita membuat WBS ini, itu dibuat berdasarkan ini dia. Dilihat dari kontraknya dulu. Kemudian dilihat dari gambar-gambar atau rancangannya. Nah, ini yang sudah disepakati dengan stakeholder. Kemudian juga spesifikasinya. Ketiganya ini ada di dalam bagian pekerjaan manajemen lingkup proyek. Jadi apa yang sudah disepakati di dalam
manajemen lingkup project itu diuraikan kembali melalui WBS. Ya. Proyek kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian dengan mengikuti pola struktur dan hierarki tertentu, menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci, yang disebut dengan work breakdown struktur. Jadi dengan adanya WBS, setiap pekerjaan itu harusnya tidak ada lagi yang tertinggal, karena sudah kita detailkan dia. Mendefinisikan aktivitas. Pada prinsipnya, work breakdown struktur adalah pemecahan atau pembagian pekerjaan ke dalam bagian yang lebih kecil, ke sub kegiatan. Nah, kalau di dalam program ada namanya main program atau program utama, kemudian ada sub program. Nah, di dalam sub program itu ada yang namanya function. Nah, itu bagian-bagian yang lebih kecil dari program. Ya. Di dalam satu program ada subprogram. Jadi sampai ke subprogramnya itu harus kita detailkan. Bahkan di dalam subprogram itu ada lagi pecahannya. Jadi sudah 3 tingkat dia seperti itu. Nah, itu tergantung dari jenis project yang kita kerjakan. Kenapa perlu WBS itu? Nah, pengembangan WBS itu di awal project lifecycle memungkinkan diperolehnya pengertian cakupan project dengan jelas. Dan proses pengembangan WBS ini membantu semua anggota lebih mengerti tentang proyek selama tahap awal. Jadi guna dari WBS ini, ingat di dalam melaksanakan proyek ini kita punya tim, punya anggota. Maka seluruh anggota itu harus tahu apa aja yang menjadi bagian dari pekerjaan kita dalam proyek ini. Itulah dasarnya kita harus uraikan secara detail. Nah, semua anggota nanti harus melihat itu. Jadi semua anggota akan tahu apa yang akan menjadi bagian dari pekerjaan yang akan kita lakukan dalam proyek. WBS membantu dalam pengawasan peramalan biaya. Nah, jadi WBS juga akan membantu kita di dalam kita memperkirakan biaya. Juga akan membantu untuk pengaturan jadwal dan informasi mengenai produktivitas yang meyakinkan anggota manajemen proyek sebagai dasar untuk membuat perundingan. Nah, maksudnya begini, proyek program atau proyek perangkat lunak beda dengan proyek-proyek fisik lainnya. Kalau proyek fisik, sebagai contoh, kalau kita dilihat orang membangun rumah tipe 36, itu kebayang bagi kita. Rumah tipe 36. Nah, itu biasanya punya 2 kamar, ukuran 3 kali 3, kemudian punya ruang tamu, punya dapur, semuanya kecil-kecil. Ya, karena ukuran 3 kali tipe 36 itu ya 6 kali 6. Maka biasanya biayanya itu sudah standar. Kalau rumah tipe 36 itu biayanya umpamanya 130 juta umpamanya. Dilihat lagi ke developer yang lain, ya hampir sama. Mungkin selisihnya 10 juta atau 5 juta begitu. Artinya harganya itu sudah standar. Ya. Nah, bagaimana dengan proyek perangkat lunak? Beda. Kita membuat sistem inventory untuk suatu perusahaan. Kemudian ada perusahaan lain juga minta kita membuat sistem inventory untuk perusahaannya. Apakah harganya sama di antara 2 proyek tadi? Tidak sama, ya. Karena perlakuannya juga beda untuk setiap perusahaan itu. Permintaannya juga beda untuk setiap perusahaan itu. Apalagi kalau dibandingkan kita yang mengerjakan dengan orang lain yang mengerjakan. Jadi kalau ada juga tim project yang lain punya programmer, belum tentu harga dia sama dengan harga kita.
Nah, bagaimana kita bisa menetapkan harga itu? Kita lihat dari kebutuhan user. Dia butuh sistem yang seperti apa. Nah, untuk melihat kebutuhannya kita harus duduk bersama dengan dia. Kita bahas kebutuhannya apa, kemudian kita catat. Semakin detail dia membutuhkan, berarti semakin banyaklah pekerjaan yang kita kerjakan. Semakin banyak pekerjaan yang kita kerjakan, maka setiap item itu kita harus perkirakan biayanya berapa. Umpamanya setiap program kita hargai 500.000 untuk yang kategori mudah. Sedangkan program yang kategori sedikit lebih rumit, mungkin kita hargai 1 juta. Untuk yang tingkat logikanya lebih sulit, kita hargai 1.500.000 baru satu program. Nah, hitung berapa program yang harus kita buat dalam proyek gitu. Nah, dari total itu kita bisa memperkirakan biaya proyeknya. Makanya dikatakan proyek perangkat lunak itu beda dari proyek-proyek fisik lainnya. Ya. Oke, manfaat work breakdown struktur itu mengurangi kompleksitas. Nah, kompleksitas itu ya jangan sampai juga kita membuat pekerjaan sebetulnya nggak dibutuhkan oleh user. Jadi di samping membuatnya menjadi kompleksitas, yang kedua menguranginya. Ya, kadangkala user itu dia nggak butuh itu, jangan kita buat. Gitu. Walaupun pada dasarnya mungkin di project yang lain kita buat seperti itu, tapi ketika user nggak butuh, ya kita nggak buat. Itu mengurangi kompleksitas. Ya. Fasilitas penjadwalan dan pengendalian. Jadi gunanya juga untuk membuat penjadwalan dan pengendalian. Kemudian untuk mengestimasi biaya. Kemudian untuk penyusun anggaran, cost budgeting. Kemudian kita juga bisa untuk merencanakan manajemen risiko. Nah, ini nanti masuk ke dalam pembahasan pertemuan berikutnya, manajemen risiko. Ya, sebagai contoh, kalau aplikasi itu kita bangun, apa risikonya nanti? Nah, itu seharusnya sudah dibahas ketika di work breakdown struktur. Ya, salah satu risiko itu bisa aja mengurangi pekerjaan manual. Kalau sudah ada pekerjaan manual yang dikurangi, berarti ada mungkin bagian yang tidak mesti lagi diadakan. Atau mungkin terjadi pengurangan karyawan. Seperti itu. Ya. Atau terjadi mutasi karyawan. Nah, sebagai contoh, umpamanya di sistem informasi akademik. Nah, di dalam sistem informasi akademik itu ada kita buat sistem pelayanan surat menyurat mahasiswa umpamanya di bagian BAK. Nah, selama ini kalau mahasiswa butuh surat keterangan kuliah, dia harus ajukan dulu ke BAK. Nah, nanti BAK akan buatkan surat keterangan kuliah. Tetapi begitu kita kembangkan sistem, kita bangun sistem yang mampu membuat surat keterangan kuliah, sehingga kalau mahasiswa butuh surat keterangan kuliah, dia masuk ke menu itu, dia tinggal klik, maka si mahasiswa bisa print langsung surat keterangan kuliah. Tentunya dengan aturan yang berlaku. Misal, si mahasiswa memang di semester itu tercatat sebagai mahasiswa aktif. Nah, dia bisa memprint langsung surat keterangan kuliahnya. Tentunya sudah pakai tanda tangan digital. Artinya pekerjaan di bagian BAK sudah berkurang. Nah, boleh jadi nantinya terjadi pengurangan tenaga di bagian BAK. Itu sebagai contoh untuk risiko dari implementasi sistemnya. Ya. Nah, kalau sudah berkurang pekerjaannya, bagaimana dengan
karyawan yang ada di situ. Mungkin dialihkan ke bagian yang lain. Nah, breakdown struktur itu juga untuk mengidentifikasi aktivitas. Ya. Pengurutan aktivitas, setelah kita daftar, kemudian kita deskripsikan produknya seperti apa. Nah, itu kegiatannya. Nah, alat bantunya untuk kita membuat web breakdown struktur itu yang pertama disebut dengan PDM, Precedent Diagram Method. Kemudian ada ADM atau Arrow Diagram Method. Itu nanti yang akan kita gunakan. Jadi di dalam prakteknya yang akan kita praktekkan siang nanti itu ini ya. Cuman mungkin praktek kita hari ini belum, karena pembahasan kita belum sampai ke situ. Baru sebatas teori. Nah, mungkin nanti di siang kita sambung pembahasannya. Nah, keluaran diagram jaringan proyek. Hasilnya nanti ada diagram jaringan proyek. Pengurutan aktivitas, daftar aktivitas harus mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan di proyek. Kemudian deskripsi produk seringkali berpengaruh pada pengurutan aktivitas. Misalnya subsistem antarmuka. Nah, ini maksudnya begini. Kadangkala di dalam satu program itu ada subprogram, ada ada layar input tambahan atau subsistem antarmuka. Nah, itu juga akan mempengaruhi nantinya di dalam pengurutan aktivitas. Nah, kita jangan sampai nanti subsistem atau subprogram itu terlewatkan gitu. Nanti ditambahkan lagi di belakangan. Nah, itu akan menambah waktu pelaksanaan proyek. Jadi ketika kita membangun suatu program itu sampai ke subprogramnya harus kita pikirkan. PDM adalah metode untuk membuat jaringan diagram project. Ya. Itu simbolnya biasanya kotak dan menggunakan panah sebagai aktivitasnya. Nah, kemudian ada ADM. Dia menggunakan simpul, titik simpul biasa disebut not. Ya. Nah, teknik ini disebut dengan activity on arrow. Sedangkan PDM tadi activity on not. Nah, ini dia activity on arrow. Ya. Jadi ini not-nya ini disebut aktivitas. Jadi panah itu disebut sebagai aktivitas. Dibaca dari kiri ke kanan. Kiri sebagai awal dan kanan sebagai akhir. Artinya proyek itu dimulai dari sini dan selesainya di sini. Kita lihat di sini ada beberapa aktivitas. Di saat awal proyek itu dimulai, ada 3 aktivitas dikerjakan bersamaan. Ada aktivitas A butuh waktu 3 hari, aktivitas B butuh waktu 5 hari, aktivitas C butuh waktu 7 hari. Nah, begitu ini selesai, setelah selesai aktivitas A, dilakukan aktivitas D. Dan aktivitas E itu bisa dikerjakan setelah aktivitas B selesai. Aktivitas F bisa diselesaikan setelah aktivitas C selesai. Dan itu berlanjut terus. Baru nanti dia akan digabungkan. Nah, apakah bentuk diagramnya ini harus tetap seperti ini? Tidak, tergantung kepada jenis proyek yang kita kerjakan atau jenis bidang masalah proyek yang akan kita kerjakan. Nah, ini contoh activity on not atau PDM. Ya. Dia aktivitas itu disimbolkan dalam bentuk kotak. Disimbolkan dalam bentuk kotak seperti ini. Tapi prinsip kerjanya sama dengan yang tadi. Dimulai dari kiri dan diakhiri di kanan. Aktivitas. Nah, ini yang AOA ya.
Kemudian anak panah mewakili kejadiannya. Jadi simbolnya ada dua aja, bulat sama anak panah. Nah, di dalam aturan pemakaiannya, ya, setiap kegiatan hanya dapat diwakili oleh satu anak panah. Jadi kalau dari aktivitas A ke B, dari satu ke dua itu nggak boleh ada dua kegiatan, ya. Jadi satu kedua itu nggak boleh ada dua kegiatan. Makanya ini ditandai silang, menandakan bahwasanya itu salah. Jadi hanya boleh ada satu anak panah seperti itu. Penggambaran pada contoh tersebut salah karena dua kegiatan A dan B ditunjukkan oleh ekor dan kepala kejadian yang sama. Jadi dia sama-sama mengarah ke sini. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? A itu mengarah dari 1 ke 2, sedangkan B itu mengarah dari 2 ke 1. Itu boleh. Jadi yang salah itu karena dia sama-sama mengarah ke 2. Maka itu dikatakan salah. Kemudian di dalam penggambaran AOA itu juga nantinya kita akan menjumpai aktivitas dummy. Nah, ini kalau aktivitas A dan B itu ditulis jelas, ya, sedangkan C itu ditulis terputus-putus. Maka yang terputus-putus ini itu disebut dummy, ya. Jadi proyek itu dimulai dari 1 dan akan selesai di 3. Maka A dan B melaksanakan kegiatan A itu dari 1 ke 2, B dari 1 ke 3. Tetapi dia itu baru bisa dikatakan selesai jika kedua kegiatan ini sudah sampai di sini. Nah, pekerjaan A itu sebetulnya sampai di sini. Maka dibuatlah aktivitas dummy di sini. Ya. Itu diwakili dengan garis putus-putus. Seperti itu. Nah, nanti akan ketemu di dalam pembahasan kita berikutnya. Seperti apa itu aktivitas dummy. Cuman untuk kata dummy itu boneka. Jadi ini seolah-olah ada kegiatan. Nah, ketergantungan tugas. Di dalam pelaksanaan proyek nantinya, suatu kegiatan itu bergantung kepada kegiatan yang lainnya. Nah, itu disebut dengan ketergantungan tugas. Sebagai contoh tadi, D itu bisa dikerjakan kalau A sudah dikerjakan. E bisa dikerjakan kalau B sudah dikerjakan. F bisa dikerjakan kalau C sudah dikerjakan. Begitu juga di sini. G bisa dikerjakan kalau E sudah dikerjakan. Nah, H bisa dikerjakan kalau F sudah dikerjakan. Sedangkan J bisa dikerjakan kalau G dan H sudah dikerjakan. Nah, itu disebut dengan ketergantungan tugas. Maka ada 4 model bentuk ketergantungan tugas. Ada yang disebut finish to start. Ya. Dikatakan di sini, kegiatan B itu ya belum bisa dimulai sebelum kegiatan A selesai. Jadi B ini belum bisa mulai dia sebelum A selesai. Nah, itu disebut dengan finish to start. Nah, start to start. Kegiatan B tidak bisa mulai sebelum kegiatan A mulai. Jadi dia kalau A sudah mulai baru B mulai gitu. Jadi dia bersamaan ini. Nah, apa ini contohnya kalau kita dalam membangun aplikasi? Biasanya kalau finish to start, programmer itu baru mulai bekerja kalau analis sudah selesai, ya, menjelaskan ke dia. Sudah dijelaskan oleh analis, baru programmer mulai bekerja. Kalau start to start, nah, mungkin ada programmer A, ada programmer B. Ya, baru bekerja bersamaan. Gitu. Nah, ada lagi finish to finish. Nah, ini kegiatan B belum bisa selesai sebelum kegiatan A selesai. Contohnya,
ketika kita membangun suatu proyek perangkat lunak atau membangun software, biasanya ada tim yang mengerjakan programnya, ada tim yang mengerjakan dokumen proyeknya, atau mengerjakan laporan proyeknya. Nah, B itu belum bisa menyelesaikan pekerjaannya membuat laporan proyek kalau A belum selesai. Jadi dia selalu mengikuti pekerjaan A. Gitu. Jadi nanti selesainya bersamaan. Nah, ada lagi start to finish. B itu belum bisa selesai sebelum A mulai. Ya. Start to finish. B belum bisa selesai sebelum A mulai. Apa ini contohnya? Contohnya kalau kita membangun sistem, kemudian ada tim tester. Ya. Nah, tim tester itu kalau dia menggunakan metode testingnya itu adalah black box, ya, test case black box, biasanya dia akan melakukan pengecekan sistem itu di akhir. Nah, kalau dia sudah mulai mau bekerja, maka si programmer itu sudah harus hentikan pekerjaannya. Maka itu disebut dengan finish, start to finish. Ya. Nah, ini contoh gancar yang dihasilkan. Jadi ada nanti timeline-nya di sini. Jelas. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Seperti itu. Nah, sampai nanti ke pekerjaan yang terakhir. Nah, ini kita lewatkan aja dulu. Ini satu contoh bentuk diagram jaringan. Ya. Kemudian ada kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, kegiatan D, dan seterusnya. Diasumsikan semuanya berdurasi dalam hari. Jadi A sama dengan 1 itu maksudnya A adalah 1 hari. Berarti A 1 hari, B 2 hari, C 3 hari. Dan seterusnya. Oke, kita masuk ke CPM, Critical Path Method. Yaitu merupakan teknik diagram jaringan yang digunakan untuk memprediksi total durasi proyek. Critical path suatu proyek merupakan serangkaian aktivitas yang menentukan waktu paling cepat proyek dapat diselesaikan. Critical path merupakan jalur terpanjang dalam diagram. Pengertian ini kalau kita baca secara sepertinya bertabrakan dengan ini. Di sini dikatakan critical path adalah suatu proyek merupakan serangkaian aktivitas untuk menentukan waktu paling cepat proyek dapat diselesaikan. Pemahaman kita kalau waktu paling cepat berarti lintasannya pendek. Tetapi di sini critical path itu merupakan jalur terpanjang dalam diagram. Jadi mematahkan asumsi kita tadi. Di awal kita berasumsi bahwasanya critical path itu adalah jalurnya terpendek karena bisa paling cepat. Tapi di sini dipatahkan bahwasanya critical path itu adalah jalur terpanjang di dalam diagram. Maka dilihat di sini. Ini dia path-nya. Kita lihat path 1 itu ADHJ. ADHJ. Ya, jadi kita jumlahkan aja. 1 tambah 4, tambah 6, tambah 3. Itu 14 hari. Path B, path kedua BEHJ. BEHJ. Itu 16 hari. Path ketiga BFJ. Itu 9 hari. Dan path keempat CGIJ. Itu 14 hari. Nah, di sini dia katakan bahwasanya jalur yang terpanjang itu adalah di path 2, yaitu BEHJ. Maka itu disebut sebagai critical path untuk project ini. Ya.
Jadi inilah dia waktu paling aman bagi kita mengerjakan proyek adalah 16 hari. Jadi proyek itu bisa diselesaikan paling cepat itu 16 hari, bukan 9 hari. Kalau dilakukan 9 hari, maka ada nanti bagian-bagian pekerjaan yang akan tertinggal. Nah, itu maksudnya. Oke, sekarang sudah jam 9 ya. Ini masih panjang ya. Jadi saya batasi aja dulu sampai di sini. Nanti dilanjutkan mungkin di pertemuan siang nanti kita bahas ini juga sebelum kita lihat praktek.